Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Kita kaitkan juga dengan wacana-wacana belakangan ini mengenai green financing. Ide-ide mengenai New Green Revolution itu juga sangat erat dengan istilah green ya. Nah, di mana kita berpikir mengenai sustainability. Sustainability bukan hanya dari sisi kita mengelola sumber daya agrikultur secara berkelanjutan, tetapi juga karakteristik sumber daya manusia seperti apa sih ya yang sedang kita bayangkan akan muncul sejalan dengan transformasi agribisnis di negara-negara berkembang. Halo Trademates, perkenalkan aku Angelina Cikwita yang akan menjadi host untuk podcast Starting Point kali ini. Nah, hari ini kita ditemani bersama Dr. Maharani Hapsari. Selamat pagi Mbak Rani. Selamat pagi. Oke, Mbak Rani ini adalah dosen dan Mbak Rani ini kebetulan juga merupakan dosen HI UGM sekaligus ibu bagi PSPD loh, alias Sekretaris Eksekutif PSPD UGM dan Co-Chair UGM WTO Program. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bersama Mbak Rani akan membahas tentang masa depan kebijakan tenaga kerja agribisnis di negara berkembang. Artikel ini sudah dipublish di Kompas ya Mbak Rani ya? Ya betul Mbak Angel. Oke Trademates, apakah Trademates ingat bahwa 4 bulan yang lalu kita pernah bahas juga nih tentang agribisnis dan perkembangannya di tengah G20. Nah, untuk membahas agribisnis secara lebih mendalam nih, mungkin kita tanyakan langsung ya ke ahlinya. Sebenarnya kalau di agribisnis itu kan ada yang namanya Green Revolution ya Mbak ya pasti. Nah, dengar-dengar nih Green Revolution sudah berkembang menjadi New Green Revolution. Itu gimana sih Mbak kira-kira dinamika dan perkembangannya? Green Revolution itu adalah semacam pergerakan mengenai intensifikasi produksi pertanian yang berlangsung kira-kira di pasca Perang Dunia Kedua 50-60-an gitu. Dan pada saat itu memang yang mendorong Green Revolution ini adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Rockefeller itu di Amerika. Nah, ini bermula di Amerika dan kemudian proyek pertamanya adalah Mexico Agriculture Program. Setelah itu kemudian beralih ke Kolombia dan masuk ke India dan Filipina, ke kawasan Asia. Nah, apa yang terjadi di dalam Green Revolution ini adalah pengenalan bibit-bibit yang sangat produktif sehingga waktu itu katakanlah selama 4 dekade setelah Green Revolution itu diperkenalkan, dunia mengalami surplus gitu ya, surplus produk-produk agrikultur. Nah, istilah New Green Revolution ini sebenarnya ingin menekankan bahwa pergerakan Green Revolution itu semakin intensif ketika diperkenalkan revolusi digital. Jadi revolusi digital ini kemudian memberikan kesempatan untuk produsen gitu ya, meningkatkan lagi efisiensi produksinya, lalu juga memperluas jaringan pemasarannya dan juga memberikan akses informasi yang tak terbatas kepada para konsumen untuk bisa mendapatkan produk-produk yang terpilih. Nah, hal ini tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah juga dalam meregulasi seperti apa nantinya teknologi ini akan diperkenalkan kepada produsen dan juga kepada pasar. Kalau dari sisi komoditasnya sendiri, di era Green Revolution itu kita bicara mengenai tanaman-tanaman pangan, terutama gandum, lalu padi ya. Jadi 2 komoditas ini yang paling utama. Tapi New Green Revolution ini kita juga bicara mengenai tanaman-tanaman yang diorientasikan untuk ekspor. Jadi ekspor cash ya, seperti soybean,
lalu juga kelapa sawit ya, dan juga tembakau gitu ya. Nah, di sini karakteristik dari revolusinya sendiri menjadi sangat berbeda begitu, karena orientasi kenapa tanaman itu diproduksi sendiri bukan hanya untuk kepentingan pangan, tetapi juga ada struktur industri yang lebih besar yang harus ditopang oleh New Green Revolution ini. Oke, TradeMates. Jadi TradeMates sudah tahu kan perbedaan dari Green Revolution dan New Green Revolution. Yang mana di New Green Revolution ini industri agribisnisnya semakin intensif ya Mbak, penggunaan teknologinya dan lebih menekankan ke ekspor. Tapi tadi Mbak Rani juga sempat mention ya Mbak, kalau perkembangannya memang dimulai di negara-negara di daerah Amerika ya Mbak. Nah, mengingat ini berkembang di Amerika, kira-kira kalau kita hubungin ke negara berkembang nih Mbak, itu gimana sih Mbak respon dari negara berkembang sendiri, dan kebijakan apa yang kemungkinan diproduksi oleh negara berkembang dalam merespon kasus ini? Ya, untuk negara-negara berkembang sendiri saya kira punya banyak kepentingan untuk bisa memajukan sektor agrikultur, karena memang bayangan-bayangan mengenai menjadi negara maju itu selalu berkaitan dengan transisi struktural dari masyarakat agrikultur ke masyarakat manufaktur dan kemudian ke masyarakat berbasis servis. Nah, tidak heran jika kemudian negara-negara berkembang seperti India dan juga Filipina menjadi antusias ya. Termasuk Indonesia juga saya kira demikian gitu ya. Dengan program-program swasembada pangan kita juga ingin engage dengan praktek-praktek revolusi ini gitu ya, karena akan memberikan banyak harapan, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan output untuk pendapatan nasional, dan juga memberikan kesempatan kita untuk terus mengembangkan produk-produk turunan yang bisa kita ekspor. Nah, kemudian bagaimana pemerintah di negara-negara berkembang ini merespon hal ini dengan kebijakan ya? Saya kira yang pertama tentunya soal bagaimana pengetahuan itu dikelola. Jadi aliran teknologi dan sains dari negara-negara maju itu masuk ke negara berkembang melalui berbagai macam bentuk bantuan pembangunan internasional ya. Kalau kita bicara misalnya peran dari Food and Agriculture Organizations gitu ya, FAO adalah aktor yang sangat penting di sini, dan juga organisasi-organisasi pembangunan internasional melalui kerjasama bilateral. Mereka juga memberikan bantuan-bantuan teknis kepada negara-negara berkembang. Lalu juga peran dari NGO ya, tak kalah pentingnya juga kemudian aliansi-aliansi bisnis yang muncul di negara-negara berkembang juga sangat responsif terhadap hal ini. Jadi sepertinya memang ini menciptakan satu semangat baru untuk bisa mengambil ceruk bukan hanya untuk pasar domestik tapi juga di pasar internasional ya. Bukan hanya soal sainsnya sendiri sebetulnya, tapi juga kita melihat regulasi permodalan ya. Di sini kalau di Green Revolution itu lebih banyak dukungan-dukungan pendanaan dari filantropi yang bermain ya. Tapi kalau yang New Green Revolution ini membuka suatu kesempatan yang lebih inklusif, di mana sumber pendanaan itu bisa berasal dari publik dan privat ya. Bahkan kita juga bisa melihat pendanaan multilateral menjadi semakin bervariasi, dan kalau kita kaitkan juga dengan wacana-wacana belakangan ini mengenai green financing, ide-ide mengenai New Green Revolution itu juga sangat erat dengan istilah green ya. Nah, di mana kita berpikir mengenai sustainability. Sustainability bukan hanya dari sisi kita mengelola sumber daya agrikultur secara berkelanjutan, tetapi juga karakteristik sumber daya manusia seperti apa sih ya yang sedang kita bayangkan akan muncul sejalan dengan transformasi agribisnis di negara-negara berkembang gitu saya kira. Nah, yang ketiga tentu saja kalau kita bicara ini sebagai sebuah desain kebijakan tidak bisa kita anggap terberi ya. Harus ada semacam langkah konkret dari pemerintah. Dan ini juga dilakukan saya kira di banyak komoditas. Indonesia juga di banyak komoditas, misalnya di kelapa sawit itu memiliki peta jalan pengembangan industri kelapa sawit gitu ya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena harus ada sistematika untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dan itu harus diterjemahkan kepada program-program konkret yang menghubungkan koordinasi-koordinasi bukan hanya secara vertikal dari antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga lintas sektor,
Karena kalau kita bicara transisi dari agrikultur ke manufaktur dan juga ke jasa, itu tidak bisa berpikir secara linear. Jadi kita harus mencari titik-titik persinggungan kebijakan dan itu diterjemahkan dalam bentuk peta jalan gitu. Jadi cukup umum saya kira untuk melihat bahwa negara-negara yang sukses dengan New Green Revolution ini punya cara berpikir yang sistematis, tetapi juga praktek yang benar-benar terorganisasi dengan baik. Oke, TradeMate, sekarang kita udah paham kan gimana sih respon negara berkembang itu terhadap New Green Revolution. Karena sebenarnya negara berkembang ini punya ketertarikan besar ya Mbak ya terhadap New Green Revolution. Nah, dan aktor-aktor internasional ini juga sudah bekerja sama secara multidimensional untuk mendukung pemerintah kita mulai dari pemodalan, transfer teknologi, transfer pengetahuan dan lain-lainnya. Nah, yang jadi tugas kita dan tugas pemerintah kita di sini adalah merumuskan kebijakannya supaya bisa terintegrasi semuanya dalam mengembangkan agribisnis yang mengalami supermodernisasi itu ya, Mbak ya. Oke, sesuai yang tadi dibahas sama Mbak Rani juga ya, memang di sini tuh ada supermodernisasi kerja. Nah, mungkin kita juga bisa bahas nih ya Mbak ya, mengenai supermodernisasi di dalam agribisnis sendiri dan mungkin tantangan-tantangan apa yang bisa dihadapi. Karena kita kalau melihat lagi nih Mbak, adanya perubahan rantai pasok di dalam Green Revolution ini kan requiring atau mensyaratkan pemerintah kita untuk melakukan beberapa penyesuaian ya Mbak ya. Nah, kalau dari industri sendiri dan pasar kerja itu penyesuaiannya kira-kira gimana ya Mbak di dalam Green Revolution? Iya, pertama kalau kita bicara supermodernisasi kerjanya sendiri, kan perjalanannya itu dari mulai kita melakukan teknik-teknik pertanian yang manual ya. Jadi itu labor intensif sekali gitu ya. Dan kemudian dibantu oleh mesin-mesin, dibantu oleh penyediaan bibit-bibit, pupuk dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara supermodernisasi ini lebih intensif lagi karena bagaimana kemudian tenaga kerja di sektor agribisnis ini harus bisa menguasai teknologi artificial intelligence. Dan ini kan termasuk untuk kita-kita yang baru mungkin terlibat dalam industri supermodern. Hal yang sangat menantang sekali karena sangat sulit untuk menguasai teknologi ini ya. Mungkin proporsi penguasaannya hanya sedikit saat ini ya. Jadi memang itu tantangan tersendiri dari sisi akuisisi teknologinya. Belum lagi kalau kita bicara kualifikasi dari tenaga kerjanya juga. Jadi untuk menjadi seorang pelaku agribisnis yang sukses harus punya kapasitas manajerial juga gitu, harus profesional. Jadi profesionalisasi tenaga kerja itu menjadi satu mantra saya kira ya di negara-negara berkembang ya. Dan semua itu yang terlibat di dalam agribisnis punya mindset untuk mengarah kepada menjadi tenaga kerja yang profesional gitu ya, yang bisa bekerja bukan hanya di negeri sendiri, tetapi kalau bisa juga masuk ke pasar internasional gitu ya. Lalu juga bisa mengakses permodalan yang lebih luas, bisa mengembangkan jaringan pemasaran yang lebih luas dan lain sebagainya. Lalu kalau kita bicara peran pemerintahnya seperti apa, kita punya banyak sekali mekanisme yang bisa didayagunakan secara intensif ya. Pendidikan kepada tenaga kerja di sektor agribisnis, baik itu formal maupun informal, menjadi satu kunci untuk kita mulai mendesain strategi apa yang paling tepat. Tentu saja kita tidak bisa melihat aspek-aspek peningkatan kapasitas tenaga kerja ini sebagai satu hal yang umum sekali gitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu potensinya sangat beragam. Jadi desain pengembangan atau kebijakan ketenaga kerjaan ke depan itu harus mempertimbangkan konteks lokal. Apa sebetulnya potensi khas agribisnis di berbagai daerah? Terutama kalau kita bicara di level kabupaten kota ya, di sini saya kira menjadi satu titik krusial peran pemerintah daerah untuk bisa memetakan seperti apa kondisi potensi agribisnisnya ya. Jadi komoditas-komoditas apa yang kiranya menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan dan juga bagi pasar komoditas pada umumnya. Dan yang kedua, seperti apa struktur ketenaga kerjaan di level lokalnya. Nah, kita tahu selama ini tantangannya itu cukup berat ya. Banyak anak muda melihat sebelah mata lah kepada sektor agribisnis ini. Padahal kalau kita belajar dari pandemi kemarin,
Kalau kita belajar juga dari diskusi-diskusi di G20 kemarin ya, itu isu ketahanan pangan tidak akan pernah memudar sampai kapanpun. Jadi agribisnis ini juga menjadi satu sektor yang sangat fundamental, menyediakan pangan secara berkelanjutan, dan tenaga kerja harus diarahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk pertanian dan juga untuk kemajuan teknologi yang terkait. Dan untuk itu juga harus ada ruang bagi tenaga kerja untuk bisa terus mengakses peluang-peluang inovasi. Mungkin kita tidak cukup bicara hanya pendidikan formal saja ya, tetapi kan ada sebetulnya jaringan-jaringan bisnis yang menyediakan sumber pengetahuan yang tidak terbatas. Jadi pemerintah juga bisa mempertimbangkan seperti apa bisa menghubungkan potensi-potensi kewirausahaan agribisnis, terutama di kalangan generasi muda ini, untuk bisa mendapatkan mentorship dari best practice yang sudah berkembang ya. Jadi sudah ada mungkin praktek-praktek baik yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok bisnis di Indonesia, dan itu bisa ilmunya atau teknologinya itu bisa juga menjadi satu peluang untuk dipelajari oleh para wirausahawan muda di sektor agribisnis. Oke, TradeMates, jadi berdasarkan New Green Revolution yang terjadi di Indonesia ini, kalau berdasarkan yang disampaikan Mbak Rani tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penyesuaian ini perlu diperlakukan dalam konteks lokal dulu nih. Jadi kita melihat dulu ya Mbak Rani ya, yang terjadi di Indonesia gimana, dan kita sesuaikan komoditas-komoditas apa yang lebih sesuai di Indonesia itu untuk dipromosikan di dalam rantai pasok Green Revolution yang baru ini ya, berarti ya Mbak ya. Nah, kemudian ada juga rekomendasi untuk mengembangkan teknologi dan pelatihan pekerja yang didukung langsung oleh pemerintah. Tapi Mbak, kalau kita membicarakan tentang dukungan dari pemerintah juga dan rekomendasi kebijakan ini, kan kita ada permasalahan kerentanan pekerja sendiri ya Mbak, apalagi pekerja-pekerja yang ada di sektor informal, khususnya di industri agribisnis sendiri Mbak. Kira-kira tantangan apa aja sih Mbak yang mungkin nih pemerintah kita bisa hadapi ke depannya ketika pemerintah ini akan mengimplementasikan kebijakan sesuai yang tadi disampaikan oleh Mbak Rani? Baik, jadi menurut hemat saya kita kan berbicara mengenai sinergi kebijakan yang sifatnya bottom up dan yang top down gitu. Ketika kita bicara tadi pelokalan strategi ketenaga kerjaan, kita bicara mengenai memang bagaimana sih caranya mengoordinasikan sumber-sumber pengetahuan di level daerah ya. Kan banyak sekali universitas-universitas, sekolah-sekolah vokasi di daerah yang bisa kemudian diajak oleh pemerintah untuk merumuskan sebetulnya karakteristik khas dari potensi agribisnis lokal itu seperti apa. Dan itu tidak akan bisa terlepas juga dari aspek historis. Jadi kita jangan ahistoris juga ketika mengembangkan kebijakan, harus tahu sebenarnya akar budaya masyarakat ini. Kalau kita bicara budaya bertani atau budaya agribisnis ini yang di level lokal itu seperti apa gitu. Jadi harus bisa juga mengajak pelaku-pelaku bisnis lokal yang memang sudah berperan dan juga menginisiasi ide-ide baru ya. Mungkin mengundang para petani-petani muda yang menemukan potensi-potensi baru yang tadinya tidak terjamah. Jadi prosesnya ini yang saya bayangkan akan sangat inklusif ya. Jadi aspek koproduksi pengetahuan ya, saya sering menyebutnya itu, karena sebenarnya tidak ada pengetahuan yang paling dominan karena harus saling memperkuat satu sama lain ya gitu. Jadi disitulah tantangannya. Bagaimana kemudian hal ini ditopang oleh kemudahan-kemudahan atau fasilitasi dalam bentuk akses terhadap riset dan pengembangan. Nah, apakah, mari kita tanya ya ke pemerintah daerah, sejauh mana kemudian pemerintah daerah mengalokasikan dana riset dan pengembangan untuk agribisnis daerah. Nah, coba dilihat lagi proporsinya sebesar apa gitu, jangan-jangan masih kurang sekali. Padahal ini kan sektor yang sangat fundamental. Kalau kita ingin membangun basis manufaktur yang kuat, tidak mungkin jika basis agrikulturnya lemah gitu. Jadi cara berpikirnya pun harus sangat berkesinambungan. Dan selain itu juga kita bisa bicara mengenai apakah bisa pemerintah daerah juga melibatkan jejaring-jejaring internasional gitu. Karena kan sekarang kita bicara di era globalisasi katanya gitu. Jadi sudah tidak ada
batas-batasan yang sangat rigid lah ya, apalagi kita bisa mengakses informasi. Nah, mari kita belajar dari negara-negara berkembang yang lain, dari pelaku-pelaku agribisnis atau entrepreneur di negara-negara berkembang yang lain juga. Mungkin kita selama ini terlalu inward looking juga ya. Jadi ketika kita terbentur pada persoalan, kita cenderung putus asa gitu. Padahal jangan-jangan kita juga harus melihat ke luar batas Indonesia gitu ya. Ada banyak nih teman-teman yang di negara-negara lain yang bisa kita daya gunakan pengetahuannya dan kita libatkan dalam koproduksi pengetahuan untuk mendukung sistem ketenaga kerjaan di era New Green Revolution ini. Oke, TradeMates. Jadi berdasarkan yang tadi disampaikan Mbak Rani, memang tantangan kita dalam mengimplementasikan kebijakan itu ada di permasalahan mengenai sama-sama belajar ya Mbak Rani ya. Sama-sama belajar di sini artinya kita harus belajar untuk bukan cuman top down dalam perumusan kebijakan, tetapi juga bottom up. Bagaimana kita bisa inward looking juga, kita melihat dulu nih komunitas petani kita sendiri bagaimana, komunitas daerah sendiri bagaimana, petani-petani lokal ini bagaimana, itu kita perlu melihat kepentingannya masing-masing juga ya Mbak Rani ya. Kemudian kita selain inward looking, kita juga perlu outward looking nih, supaya kita bisa berkolaborasi juga bersama jejaring-jejaring internasional. Dengan demikian kita bisa mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dalam supermodernisasi agribisnis kita. Nah, kemudian mungkin yang disampaikan Mbak Rani tadi terkait kerentanan pekerja, tantangan kita yang kedua adalah mengenai daya saing ya TradeMates. Nah, daya saing di sini yang di-highlight oleh Mbak Rani ini ada di stagnansi skill dari pekerja yang sudah ada dan juga kurangnya modal untuk menarik pekerja-pekerja dalam memasuki industri supermodernisasi agribisnis ini ya Mbak Rani ya. Nah, TradeMates ingat kan bahwa sebelumnya Mbak Rani sempat mentioning nih bahwa memang banyak loh aktor-aktor yang mendukung perkembangan supermodernisasi agribisnis di Indonesia nih Mbak ya. Nah, perkembangan itu mencakup dari aspek kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan dari permodalan, kemajuan dari transfer teknologi. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya Mbak ya, berarti aktor-aktor ini kan bergeraknya masih sangat dinamis dan sporadis ya Mbak ya. Nah, yang mana ini perlu pemerintah kita itu untuk satukan supaya mereka itu bisa melengkapi satu sama lain kan Mbak. Nah, kira-kira prinsip dan inisiatif seperti apa sih Mbak yang harus diinisiasi oleh pemerintah kita? Ya, kalau melihat kondisinya sekarang, saya kira kita benar-benar perlu memperhatikan aspek edukasi secara serius. Artinya begini, kita itu kan bangsa agraris. Tetapi semangat dan karakteristik sebagai masyarakat agraris ini sudah sangat dilupakan jangan-jangan gitu ya, ketika kemudian generasi muda kita memandang sebelah mata sektor pertanian begitu. Nah, dari mana kemudian kita bisa memupuk kembali kesadaran kita sebagai masyarakat agraris ini? Saya kira ya dari sekolah gitu ya. Tapi ini bukan satu proses yang terberi. Saya kira perlu ada upaya dari pemerintah misalnya untuk mengintegrasikan konsep masyarakat agraris itu ke dalam sistem pendidikan di berbagai strata begitu. Jadi kita selalu ingat dari akar budaya kita sebagai masyarakat agraris itu, dan kita juga bisa tahu sebetulnya apa saja pencapaian-pencapaian bangsa kita selama ini ya. Jadi alih-alih kita menjadi pengikut dari teknologi-teknologi yang berasal dari masyarakat yang lain gitu ya, kita bisa tetap memperlakukan teknologi-teknologi yang ada itu sebagai penguat dari apa yang kita miliki gitu. Tapi jangan sampai kita tercerabut dari akar-akar budaya agraris kita. Nah, cara kemudian kita menjelaskan apa itu pertanian itu harus lebih canggih lagi gitu ya. Jadi pertanian itu saat ini kondisinya bukan labor intensif lagi gitu ya, tapi ini juga harus berkaitan dengan inovasi gitu ya. Jadi kalau kita masih memandang pertanian dengan cara yang sangat konvensional, jadi tidak berimbang dengan visi kedepannya. Itu kenapa kemudian kita juga bisa melihat gap minat ya, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah saya kira harus lebih berdeliberasi untuk membuka atau mengekspos ya generasi-generasi muda ini kepada pengalaman-pengalaman kelola agribisnis. Misalnya bukalah kemudian lab-lab ya agribisnis yang ada di daerah-daerah itu ya. Ketika ada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah, kenapa tidak membukanya untuk kunjungan-kunjungan bagi sekolah-sekolah? Jadi
melihat industri agribisnis bukan sebagai sesuatu yang asing, yang hanya realitasnya itu bisa dilihat setelah misalnya mahasiswa lulus gitu ya, baru tahu oh seperti ini toh pabrik begitu ya. Jadi dari kecil itu sudah ada imajinasi-imajinasi yang bisa kita pupuk bersama gitu ketika melihat siapa sih yang kemudian mengelola agribisnis di sini, siapa sih petani-petani kita sebetulnya gitu ya, produk-produk apa sih yang kemudian menjadi andalan dari daerah kita gitu ya, dan bagaimana itu diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk pengetahuan antar generasi. Bagaimana kemudian teknologi lokal juga beradaptasi. Nah, itu tidak akan bisa datang dengan sendirinya kecuali kita sengaja menceritakan itu kepada banyak khalayak luas gitu ya. Saya kira kita bisa juga mendorong pengetahuan lintas generasi ini lebih terstruktur ya. Jadi ada platform-platform yang bisa mendokumentasikan pengalaman-pengalaman atau best practice di level lokal, dan itu bisa diakses oleh sekolah dan universitas ya. Nah, untuk persoalan terkait dengan jangkauan teknologi sendiri, saya kira universitas-universitas lokal ini juga menjadi satu hub ya, satu hub bagi kita belajar mengenali lagi lah diri kita itu sebagai masyarakat agraris ya. Kan ada banyak program-program pemagangan gitu yang bisa dibuka untuk multidisiplin ya. Jadi kalau misalnya kita di ilmu politik ini ya, why not gitu kita belajar mengenai pertanian ya. Jadi manusia lebih cair saya kira ya untuk dalam hal kita mencari kebajikan ilmu ya. Apalagi kita bicara mengenai ketahanan pangan, ini satu hal yang serius ya. Apakah kita bisa membayangkan satu bangsa yang resilient kalau misalnya kita sendiri untuk makan itu harus beli ya gitu. Jadi sistem manajemen atau distribusi sumber daya pertanian ini saya kira harus diarahkan untuk bisa menjadi pemasok pangan yang mandiri gitu ya. Mandiri dalam artian kita itu juga sudah memiliki kapasitas memenuhi kebutuhan diri kita sendiri sebelum kita bicara hal-hal yang lebih sophisticated gitu. Bukan sebaliknya, kita pergi ke hal-hal yang sophisticated terlebih dahulu tetapi dengan fondasi yang rapuh. Khawatirnya kalau kita harus menghadapi lagi krisis ya, dalam berbagai bentuk ya, bencana alam atau pandemi, kita menjadi tergagap-gagap karena tidak ada mekanisme kita untuk belajar tahapan-tahapan gitu ya, tahapan-tahapan itu secara terstruktur ya. Jadi ada banyak lompatan-lompatan itu yang kita lakukan, tetapi kita jadi kehilangan makna dari pembelajaran itu sendiri. Oke, saya setuju banget nih sama Mbak Rani yang tadi juga sempat highlighting ya permasalahan rendahnya minat generasi muda kita itu untuk menjadi petani muda ya Mbak Rani ya memang ya. Jadi kalau dari yang Mbak Rani sampaikan tadi, kalau saya boleh menyimpulkan nih Mbak ya, ini orang awam biasanya menyebutkan ini dengan triple helix ya Mbak ya. Sekolah, pemerintah sama industri itu harus bekerja sama memang. Yang mana seperti yang disampaikan Mbak Rani tadi, memang sekolah ini peranannya dalam mengedukasi, memberi edukasi pada siswanya terkait pentingnya menjadi petani muda. Kira-kira bagaimana jika mereka menjadi petani muda, supaya minatnya juga meningkat mulai dari mereka kecil, sekolah sejak dini gitu. Nah, kemudian di sini selain sekolah juga, Mbak Rani juga menekankan adanya keperluan dari pemerintah itu untuk juga mendukung sekolah dalam memberikan exposure bagi siswa-siswanya ini untuk supaya mereka itu bisa melakukan visitasi juga ya Mbak ya ke industri dan ke pebisnis yang lain-lainnya yang bekerja dan bergerak di bidang agrobisnis sendiri itu. Nah, kemudian dorongan industri ini juga diperlukan untuk membuka opportunity yang lebih besar nih. Mungkin untuk mahasiswa sekarang ada yang namanya magang dan lain-lainnya, studi independen juga ya Mbak ya. Nah, itu bisa dibuka nih bagi mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan supaya mereka juga tahu tentang industri agribisnis sendiri yang memang tidak terbatas dan skill yang diperlukan juga banyak ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, kemudian Mbak Rani juga highlighting kenapa ini penting untuk dilakukan itu supaya kita bisa lebih swasembada gitu istilahnya ya Mbak ya kalau orang-orang menggunakan itu, supaya kita bisa berdiri dan kita punya ketahanan pangan yang mandiri untuk negara kita sendiri gitu. Nah, tapi Mbak, kalau minatnya sudah meningkat nih dan banyak nih generasi muda kita yang ternyata minat nih untuk jadi petani muda, kira-kira gimana sih Mbak akses untuk mereka itu bisa upgrading skill mengenai super modernisasi agribisnis itu bisa difasilitasi oleh pemerintah?
Ya, saya kira sini ada banyak sekali cara yang bisa ditempuh ya. Di level nasional sendiri, saya kira pemerintah juga sudah punya banyak sekali program-program. Kalau kita lihat perkembangan terkini kan ada istilahnya agritech gitu ya, atau apa ya, perusahaan-perusahaan startup yang bekerja di sektor inovasi agrikultur. Nah, itu kemudian menjadi satu hub yang bisa memfasilitasi proses-proses untuk mempelajari seperti apa sebenarnya kita membangun teknik penanaman yang baik ya, bagaimana sih kemudian kita bisa mengemas produk-produk itu secara sustainable, bagaimana juga caranya untuk mengakses ya pasar komoditas gitu ya, dan bagaimana juga memastikan bahwa pemerintah itu juga memberikan insentif-insentif yang mendukung, misalnya permodalan tadi yang saya kira yang paling penting ya gitu. Di situ saya kira jaringan-jaringan kebijakan di level daerah akan lebih banyak bermain ya, karena kalau di level pusat saya kira sistemnya itu akan lebih umum, memberikan kerangka yang lebih luas gitu, tetapi penerjemahan secara konkret saya kira ada di tangan pemerintah daerah. Jadi saya kira agenda-agenda penelitian itu diarahkan secara kolaboratif sebetulnya untuk melihat apa sih yang terjadi di level daerah ini, dinamikanya seperti apa ya, dan siapa sebetulnya yang bisa menjadi tempat belajar di daerah ini gitu. Itu kan jarang kita lupakan, kadang kita pergi jauh-jauh gitu, padahal di tempat kita sendiri mungkin di halaman depan kita sudah ada gitu gurunya yang bisa mengajari kita untuk seperti apa menjadi pelaku agribisnis gitu ya. Sudah misalnya punya kisah sukses melakukan ekspor, bisa punya sertifikasi gitu ya, bisa kemudian juga mengembangkan produk-produk baru ya, misalnya dari madu diubah menjadi produk-produk turunan gitu ya, dalam berbagai bentuknya, atau dari yang saya kemarin itu sempat melihat misalnya di Bali ya, dari talas itu bisa menjadi sereal gitu ya. Jadi ini ada banyak sebenarnya hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya, tapi tidak terekspos di publik begitu loh. Jadi mungkin ada satu cara kita, sebagian dari penelitian itu kita dedikasikan untuk memetakan sebenarnya kebaruan-kebaruan praktek yang ada di sekeliling kita sendiri gitu. Saya berpikir bahwa dampaknya ini bisa cukup masif kalau kita bicara di level agregat, di mana kalau praktek-praktek ini berlangsung secara simultan di semua daerah di Indonesia, kita bisa membangun semacam database platform yang juga bisa menjadi akses koproduksi pengetahuan lintas daerah gitu. Jadi katanya sih kalau misalnya kita bicara agribisnis ya fokusnya di Jawa, padahal kan tidak demikian saya kira. Itu karena kita melupakan yang ada di luar Jawa begitu ya. Sudah bukan masa lagi kita berpikir dengan cara demikian ya. Jadi kita harus melihat kekokohan ilmu pengetahuan yang kita miliki ini sebagai satu potensi yang harus terus dijembatani. Jadi kalau dari kita di lembaga penelitian ini tentu saja fokusnya adalah pengembangan penelitian lintas disiplin dan juga bisa mencakup lintas sektor gitu. Jadi itu kemudian ilmu pengetahuan yang basisnya itu spesifikasi atau spesialisasi itu bisa lebih bermakna. Karena kalau kita bicara pertanian ada banyak sekali aspek di luar teknis ya, itu aspek-aspek sosial itu banyak sekali, juga aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek kebudayaannya juga sangat banyak sekali. Lalu bagaimana menegosiasikan sebetulnya peluang-peluang pasar ya untuk masuk ke pasar internasional. Karena kriteria-kriteria yang dihadapi oleh para pelaku agribisnis di Indonesia ini juga semakin rigid. Kalau kita mau masuk ke pasar internasional susah sekali ya. Begitu. Jadi fasilitasi ini menjadi satu kunci yang sangat penting, dan itu pusatnya saya kira ada di riset dan pengembangan. Oke, berarti dibandingkan hanya mengembangkan pada aspek-aspek yang teknis saja, kita juga perlu memfasilitasi pengembangan-pengembangan di aspek-aspek non-teknis juga ya Mbak Rani ya? Iya, betul. Berarti sesuai yang disampaikan sama Mbak Rani tadi ya TradeMates, kita perlu menekankan bahwa fasilitas ini datangnya nggak cuma dari luar negeri, nggak cuma kita harus belajar ke luar negeri, tapi kita juga bisa kembali lagi menarik dari lokalitas ya Mbak Rani ya. Kita bisa belajar dari petani-petani daerah, kita bisa belajar dari komunitas-komunitas mungkin pengelola mandiri terkait produk-produk agribisnis ya Mbak Rani ya. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Nah, contohnya tadi yang sudah disampaikan Mbak Rani seperti turunan dari olahan madu dan yang lain-lainnya. Nah, dengan penelitian kolaboratif yang kita tadi menekankan pada lokalitas, industri agribisnis kita malah bisa mempunyai kemampuan yang potensial untuk bersaing di pasar global ya Mbak Rani ya.
Nah, oke Trademates. Jadi, strategi-strategi yang disebutkan tadi itu bisa kita digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk bersaing di sektor agribisnis global nih. Nah, tapi Mbak Rani kira-kira ada nggak sih potensi-potensi lain yang perlu juga dikembangkan oleh Indonesia untuk memperkuat juga rantai pasok komoditas agribisnisnya? Oke, mungkin saya ingin memberikan penekanan bahwa data terakhir dari BPS itu menunjukkan bahwa 64,5 juta penduduk dari Indonesia adalah generasi muda. Ya, dan 21%-nya itu mendedikasikan diri untuk bekerja di sektor pertanian. Jadi 12 juta ini mungkin angka yang bisa kita katakan sebagai harapan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan dengan 12 juta ini. Lalu nah, kita perlu memetakan dari 12 juta ini sebenarnya yang kita punyai seperti apa gitu ya. Bagaimana dari 12 juta populasi ini mereka tersebar di rantai pasok di segmen-segmennya tersendiri, mulai dari hulu dan hilir. Kalau kita memiliki gambaran yang jelas mengenai hal ini, saya kira strategi dari pemerintah akan bisa lebih terstruktur dan lebih tepat sasaran ya. Dan bagaimana kemudian kita melihat distribusi dari sumber daya yang sudah ada per daerahnya begitu. Saya kira kita juga bicara mengenai kekhasan geografis dari sumber daya yang ada gitu ya. Lalu sudah sejauh mana sebetulnya pemerintah daerah masing-masing itu berjejaring. Karena potensi jejaring ini kemudian yang bisa kita kembangkan lebih jauh untuk potensi koproduksi pengetahuannya. Kalau kita tidak punya gambaran mengenai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berkembang ke depannya, kan begitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang kondusif di sekeliling kita, gitu ya. Khawatirnya kita hanya statis saja, walaupun kita sudah punya visi menjadi bangsa yang secara agraris itu modern, gitu ya. Jadi di sini saya kira memang penelitian dan pengembangan juga perlu diarahkan untuk pemetaan. Dan ini adalah hal yang sangat mendesak gitu, karena kita harus tahu update yang terkini sebetulnya struktur rantai pasok di Indonesia ini kan sangat majemuk ya, tapi di komoditas-komoditas utama yang menjadi hajat hidup masyarakat, terutama di komoditas pangan dan non pangan yang ekspor cash ya, itu kemudian kita harus punya gambaran yang benar-benar jeli ya. Yang di sektor pangan ini sebenarnya agak tricky juga, karena kan kalau kita lihat sektor pangan ini sudah berkembang dengan sangat dinamis ya, bukan hanya untuk keperluan kita sehari-hari saja, tetapi ada juga aspek-aspek produk turunan yang sudah banyak berkembang. Tadi seperti kita sebut talas menjadi sereal, itu juga saya kira memberikan alternatif kita untuk diversifikasi produk-produk pangan kita gitu. Jadi semakin kita punya basis diversifikasi pangan yang luas, semakin resilienlah kita sebagai bangsa gitu. Jadi apakah kita bisa juga melakukan kajian-kajian yang progresif untuk melengkapi ya list atau daftar dari sumber-sumber pangan pokok kita gitu ya. Kalau kita bisa punya database yang luas, lalu kita juga bisa mempertahankan kualitas bibit-bibit unggul kita gitu ya. Nah, ini juga satu hal yang banyak terlewat saya kira ya. Bibit-bibit unggul dari Indonesia itu sekarang kondisinya seperti apa sih gitu ya. Nah, saya kira generasi muda harus tahu mengenai hal ini ya. Mengapa kita kemudian mengadopsi teknik-teknik yang kemudian menghilangkan gitu ya, menghilangkan atau bahkan menggantikan apa yang kita punyai di level lokal gitu. Jadi mari kita gali kembali potensi-potensi bibit atau pusaka bibit yang kita miliki di Indonesia ini ya, karena semuanya tentu saja secara historis tumbuh dan mengakar pada ekologi lokal, dan juga dia menjadi bagian dari sebetulnya budaya agraris masyarakat setempat gitu. Jadi saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kemudian memanfaatkan semaksimal mungkin ya dukungan-dukungan sains dan teknologi itu untuk melestarikan potensi bibit lokal kita gitu untuk keperluan agribisnis Indonesia ke depan. Oke, jadi mungkin kalau potensi utama yang dimiliki oleh Indonesia sekarang mungkin sama ya Mbak Rani kayak yang dibilang pemerintah selama ini, yang disebut sebagai bonus demografi ya Mbak Rani ya. Nah, bonus demografi kita bisa diarahkan ke dalam perkembangan industri agribisnis itu sendiri ya Mbak Rani ya. Yang mana 12 juta pemuda loh sebenarnya yang tertarik dalam untuk menggiati sektor agribisnis sendiri nih. Nah, jadi dari 12 juta pemuda yang tadi minat untuk menggeluti di bidang
agribisnis ini, kita juga perlu nih untuk memetakan posisinya masing-masing di dalam rantai pasok agribisnis. Kemudian distribusinya juga perlu untuk disetarakan. Selain itu tadi Mbak Rani juga mention pentingnya pemerintah daerah ini untuk berjejaring bersama juga. Dan terkait dengan talas yang bisa diubah jadi sereal dan turunan dari produk madu yang tadi sempat di-mention oleh Mbak Rani juga, itu juga menjadi salah satu potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh negara kita untuk melakukan diversifikasi pangan yang mana nantinya akan meningkatkan resiliensi juga nih teman-teman. Nah, selain meningkatkan resiliensi melalui diversifikasi pangan, kita sebenarnya di Indonesia ini juga seperti yang di-mention oleh Mbak Rani, itu banyak juga bibit-bibit unggulnya ya Mbak Rani ya, yang mana bibit-bibit unggul itu potensinya sangat besar untuk mengembangkan agribisnis yang ada di Indonesia. Terlebih kita juga negara agraris ya Mbak Rani ya. Wah, nggak kerasa ya Trademates, ternyata kita udah ada di penghujung podcast nih. Karena insight Mbak Rani hari ini tuh sangat menarik dan sangat fruitful ya diskusinya dengan Mbak Rani hari ini. Jadi rasanya waktu tuh berlalu sangat cepat ya Mbak ya. Oke, nah Trademates jangan lupa kalau Trademates tertarik untuk mendengarkan lebih banyak podcast yang insightful dari kita dan lebih banyak publikasi yang juga insightful dari kita, jangan lupa untuk follow Instagram CWTS UGM dan subscribe ke YouTube channel Starting Point Podcast. Saya Angelina bersama dengan Dr. Maharani Hapsari pamit undur diri. Bye-bye.